Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam Sayyidina Muhammad alladzi ballagar risalah wa adal amanah wa nasara ummah wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah maulid yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tempatnya lah kita kembali bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nasabab pembasena Allah taala sehingga pada malam hari ini engkaki tudan di onroma pacingnya di gagalai akatata sangat indah paitayengi tanra pokujita atas kelahiran baginda Rasulullah SAW di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian dari itu, mari pula kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Dengan selalu bersalawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melantunkan salawat dan silakan ikuti saya dan bersuara semua. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Majapunna puang Allah Ta'ala si bawa malaikat-malaikatna pada masalah lauri nabita
sininna tumatepe bersalawatlah agar kamu mendapat keselamatan. Apa maksud, apa makna dari ayat ini? Kenapa Allah bersalawat kepada Nabi? Dan kenapa para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi? Dan kenapa kita dipanggil untuk bersalawat kepada Nabi? Ada apa dengan salawat? Ada apa dengan Nabi? Salawatna puang Allah Ta'ala laur nabita, yang itu penyerahan rahmat. Salawatna puang Allah Ta'ala laur nabita, yang itu penyerahan rahmat. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pure pancajiwi gudanna pamasewi. Jadi Rasulullah adalah gudan rahmat. Ada apa dengan beliau sehingga beliau dijadikan sebagai gudanna pamasewi? Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semua malaikat bersalawat juga kepada Nabi. Bentuk salawatnya malaikat orang Nabi yang itu bentuk penghormatan. Kenapa Rasulullah sangat dihormati oleh para malaikat? Ternyata dari seluruh Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada peringkat tertinggi dari seluruh Nabi dan Rasul. Abu Zar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, berapa sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul?" Maka dia Nabi puraka biasa dapat Jibril bahwa jumlah Nabi sebenarnya di dunia 124.000. Di dalamnya 113 orang. Tapi al-mazkurina fil Quran hamsa wasrin, yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya 25. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada peringkat tertinggi dari seluruh Nabi dan Rasul. Itulah prestasi yang didapatkan baginda sehingga baginda dijadikan sebagai gudanna pamasewi. Apa bentuk penyerahan rahmatnya Allah kepada baginda? Allah berkalam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ia pernyataan puang Allah Ta'ala, tiadalah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. De utus bawa ko tu Muhammad sangadina mancaji ku pamase laurisininna alamnya. Jadi rahmatan menasab 3 maf'ul. Maf'ulun bi, maf'ulun mutlak, maf'ulun ma'ah. Apa yang dimaksud maf'ulun bi? Alena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiwi pamasewe pole ripuangnya. Satu. Itu namanya maf'ulun bi. Maf'ulun mutlak alena Nabi pamase. Maf'ulun ma'a alena Nabi tiwi ki mangoluri pamase kami namarajai berjumpa dengan Allah. Jadi wajar Bapak Ibu kalau setiap tahunnya kita peringati hari kelahirannya beliau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu siapakah sebenarnya Muhammad? Ya, judulnya di atas, Hakikat Muhammad. Jadi Muhammad dari kata hamidah. Jadi kata hamidah betuanna malakbi. Isim tabdilnya Ahmad. Ahmad asenna nabita sebelum ijajian tubunna. Muhammad
asenna Nabi ta setelah tubuhnya dilahirkan. Jadi itu di dalam barsanji engka ketu rampewi maka da nare kono jajiangi asel lalui Muhammad. Jadi ternyata asenna Nabi ta engka memang nih bukan kakeknya yang berikan nama Muhammad. Bukan siapa-siapa, tapi engka maturke asing ipas sadangi. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling pertama dan nabi yang paling terakhir. Kenapa disebut nabi paling pertama? Nabi paling pertama artinya dari segi roh. Roh yang paling pertama diciptakan Allah adalah rohnya Nabi ta. Terus disebut nabi kami yang terakhir dari segi jasad. Dari segi tubuh, yang paling terakhir tubuhnya diciptakan Nabi adalah Nabi ta. Sehingga Nabi ta Muhammad SAW dia raih semua dua-duanya. Nabi kami nak riolo, siwa Nabi kami nak rimunri. Dari segi rohnya beliau diciptakan oleh Allah, dan dari segi jasad alena terakhir di nagaga tubuh Nabi dumunina Nabi ta. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu kenapa dikatakan Nabi dari segi roh dia yang paling pertama? Pembuktian di dalam Quran surah Sab ayat 6. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai bani Israel, sesungguhnya saya ini adalah Rasul Allah, diutus kepada kalian, dan saya benarkan kitab sebelumnya Taurat, dan saya berikan berita gembira akan datang seorang Nabi, seorang Rasul setelah saya, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi Ahmad itu asenna Nabi ta sebelum ijajian tubuna rilino. Nah, Ahmad dengan Muhammad itu satu rumpun kata dari kata hamidah. Ya. Jadi hamidah akar katanya malakbi, Ahmad isim tabdil, kamina malakbi, Muhammad isim maf'ul tu malakbi. Jadi di dalam ilmu tasawuf, kebetulan ini tulisan saya lebih 400 halaman. Di sini saya uraikan. Jadi Bapak Ibu, Ahmad asenna nyawata. Ia tonna turase aset tongat-tongan na taue. Jadi Ahmad maklinru batonna nyawata, maklinru. Muhammad modelna tubuta. Itulah sehingga riwatunna melo jajian Nabi ta engkana sakda tule mompo nang kalinga indokna narekunu jajian anakmu asal lalu Muhammad, asal lalu Muhammad. Setelah beliau lahir, kakeknya Naladi persis tapanaro Nabi ta sama dengan anak sulungnya Abdul Muthalib, namanya Kustan. Persis sama mukanya, pada sisi tapana. Tapi maka dari kakeknya Aminah, maka singkapan nak Ihehe yang sing ikustan persis tapana morena kasih, hanya pamannya ini morena ye mati bicu, anak sulungnya Abdul Muthalib. Nah ini Abdullah anak bungsunya Abdul Muthalib. Tapa mate Aminah tak dempengak kambo, tak dempengak ka riwatuna melu jajia apota tul engka sak dawang kalinga narek kunu jajiangi asal lalu Muhammad, asal lalu Muhammad. Tapa makari Abdul Muthalib, nah Muhammad itu tumalakbi, dialah yang paling pertama disebut Muhammad, tumalakbi. Napa cenden Abdul Muthalib ribetullah, karena Baitullah itu adalah bangunannya kakeknya Nabi ta, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi lafaz Ahmad dengan Muhammad itu satu rumpun kata dari kata hamidah. Apa maknanya Ahmad?
Alif, ha, mim, dal. Ternyata Ahmad itu adalah asal usulnya sholat. Sumber kejadiannya sholat ada di sini, Pak. Alif, berdiri di dalam sholat. Ha, rokok di dalam sholat. Mim, sujud di dalam sholat. Dal, tudan di dalam sholat. Jadi memotoni asal usul kejadian sholat ada pada lafaz Ahmad. Jadi mumpuni kurma kada ternyata asenna nyawata siwa sampajanta satu paket. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan as-salatu lazzatul arwah. Salat itu adalah makanan lezatnya roh. Sehingga mumpu siadanna tu pandritata tubuh sempajan ati mas sempajan nyawa isempajangi. Adam tubuhku Muhammad nyawaku puang alatala tuoku. Ni gini kita puja ya roh, insyaallah engkau tu modal keselamatan dunia dan akhirat. Tubuh sempajan. Rasulullah SAW telah bersabda, "Awwalu ma yuhasab yaumal qiyamati as-salat." Yang paling pertama nanti diperiksa di hari kemudian itu adalah salat. Kapan salatmu diterima? Diterima seluruh amal ibadahmu yang lain. Kapan ditolak? Maka ditolaklah seluruh amalmu yang lain. Jadi mulai kesempatan ini Bapak Ibu, mari kita kenali diri kita dengan salat. Jadi Muhammad ya sesungguhnya tidak bisa lepas dari salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alif 3 kandungannya. Alif totong ilala sempajan, zat ripuange rahasia riidi. Jadi alif totong ilala sempajan, zatnya Allah rahasia riidi. Kenapa rahasia riidi? Zat Allah adalah rahasia. Jadi telu tamasara. Itu kandungan alif. Ha, rokok ilala sempajan, nyawa riidi. Si pakir puangnya. Itu kandungannya. Jadi ha, rokok ilal sempajan, nyawa riidi, si pakir puangnya. Mim, sujud ilal sempajan, atir idi, asengir puangnya. Dal, tudang ilal sempajan, tubur idi, ciptangir puangnya. Itulah yang dimaksudkan al-abidu wal ma'bud wahid. Yang menyembah dan sembah satu kata, satu lafaz. Jadi ini paket keselamatan. Paket keselamatan. Jadi kalau mau selamat Bapak Ibu, ada pada sholat. Mau tenang hidupnya, ada pada sholat. Mau bahagia hidupnya, ada pada sholat. Mau terbuka semua pintu kebaikan, ada pada sholat. Apa yang kita inginkan, ada pada sholat. Apa pernyataan Rasulullah? As-salatu miftahu ala kulli khair. Ia tumbuk sempajange pak goncinna sininna decenge lino akhirat. Dan Allah berkalam di dalam hadis kudusi. Perbaiki salatmu, saya akan perbaiki kehidupanmu. Buktikan imanmu, saya akan buktikan kasih sayangku kepadamu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus perdalam papi jepur sempajannya. Tubuh sempajan. Mari kita lihat mengapa salat subuh 2 rakaat? Mengapa salat duhur 4 rakaat? Mengapa salat asar 4 rakaat? Mengapa salat maghrib 3 rakaat? Mengapa salat isya 4 rakaat? Apa makna, apa kandungannya riwayat kaliwi? Papi jepu ya. Supaya jangan ada lagi malas salat. Kenapa banyak malas salat? Nasabak dek neseng itu. Dek neseng. Jadi itulah pentingnya menuntut ilmu. Kenapa orang rajin pergi ke sawah, ke kebun? Nasabak neseng maka dah nareko berhasil ki ya toma dupai. Padahal kalau dipikir hujan kehujanan, panas kepanasan, tapi masih banyak orang bekerja keras di sawahnya. Nasabak napa jepui.
Nah, rima kon na noro parang ito ipajapusang pajata. Na mawatator kay ipajapusang pajata, nareko, di ni guru. Nah, untuk mengenali sebenarnya hakikat daripada salat itu, jujur Bapak Ibu, tidak akan dijumpai hakikat salat kalau tidak belajar hakikat ilmu tasawuf. Dalam perjalanan saya menulis buku ini, sudah 5 buku saya selesaikan. Ternyata roh Islam ada dalam ilmu tasawuf. Kalau hanya semata syariat itu saja tu 5 pangewam itu. Coba kita lihat cedek-cedek bid'ah. Maulid bid'ah. Pak Guru tahu mana bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Masalah kunut tidak kunut pertentangan. Itu menandakan memperlihatkan kebodohan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Tiadalah aku berikan ilmu kecuali sangat sedikit. Jangan saling menyalahkan sama orang. Tak cek tam itu Pak disenga. Nah, inilah kelemahan umat Islam saat sekarang ini. Selalu mau saling menyalahkan. Tidakkah kita baca ayat itu, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tiadalah aku berikan ilmu kecuali sangat sedikit. Ini kelemahan umat Islam saat sekarang ini. Selalu mau saling menyalahkan, baru alina tupat nasihat tongan. Ilmu Allah, andai kata Bapak Ibu, ini pulpen ini saya celupkan ke laut, saya angkat, air yang melengket di sini itulah ilmu Allah yang Dia simpan di dunia. Coba dibayangkan, ilmunya Allah seperti lautan. Nah, ilmu Allah yang Dia simpan di dunia, ibaratnya air yang melengket di sini, itulah ilmu yang ada di dunia. Gana mau papak disengen Allah Ta'ala. Makanya jangan kita saling menyalahkan. Kalau kita tidak sampai di situ, bilang saja mohon maaf, depa rapi baca ya. Aman. Jangan kita saling menyalahkan. Engkau kunut, dia kunut, engkau barasanji saling menyalahkan. Akhirnya rusak persaudaraan. Ya Allah ya Rabbi, ini yang melanda negara kita sekarang. Jadi mari kita sadari, kita harus memperkuat persaudaraan. Momennya Maulid ini adalah memperkuat persaudaraan. Engkau tutu maka dah bangsa namanan mereka burak lokai telo nasi bid'ah. Ini hanya belo-belo, hiasan-hiasan. Engkau sokok engkau telo hanya sebenarnya metode dakwah. Maka dia tu pandita dari Allah maka dah watan nambo ipak depung sur-sur seleng napa cara mai engkau namat maka dah gampang buki andre mapasari sokok telo napa pajangi mak depung tu napa matu malagan itu malaga tu ngona. Biasa. Tapi alhamdulillah runtu mo talo tabi di mana sale onronna. Iya de pagatel onro runtu ya. Tapi yakin ada jadi panitia. Ada ji. Mana saya tu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mari kita lanjut kajian ya. Sampaja subuh 2 rakaat. Pajapui supaya ajak nangkan nama kutus mas sampaja. Kandungan tu sampaja subuh riwata kalewe iana itu akalenge si bawa pikirannya. Akal dan pikiran. Bapak Ibu punya akal? Punya pikiran? Pernah lihat? Kenapa bilang? Ada akal, ada pikiran, nah tidak pernah lihat? Saya ulangi. Bapak Ibu punya akal pikiran? Punya? Pernah lihat? Dari mana sehingga kita bilang tahu ada akal, ada pikiran? Dari mana? Saya kasih perumpamaan. Pahami Bapak? Ini mait bunyi. Tanda apa? Ada strong. Lampu nyala. Tanda ada strong. Kipas angin mutar. Tanda ada strong. Yakin ada strong? Pernah lihat? Mana? Tandanya. Jadi akal pikiran saya perumpamakan dengan strong. Jadi akal pikiran ada, betul?
Strong ada, betul? Dari mana? Ada tanda. Lalu akal pikiran ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Engkau akal salah, engkau pikiran salah, betul? Lalu muncul pertanyaan, nareko salah pala akal langi so pikiran na tahu pikku cara na pakasingi pale. Bagaimana cara memperbaiki akal pikirannya manusia kalau memang itu salah? Ternyata cara memperbaiki atau cara menyehatkan akal pikiran adalah sholat subuh harus berkualitas. Allah sengaja taruh waktu sholat subuh, waktu mau mu'natin rona tahu. Ya toh? Sampai-sampai Bilal bin Rabah dia tambah, as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. As-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Jadi kalau mau sehatkan akalnya Bapak Ibu, mau kualitaskan pikirannya Bapak Ibu, sempaja subuta harus kejar awal waktu. Jelas? Jangan harap akal pikirannya orang sehat kalau makutu mas sempaja subuh. Menjadi anggota DPR, menjadi pejabat, narikutnya sempaja subuh. Pokoknya tajani akal pikiran nak tiga sen runtuh proyek. Pikuisaran runtuh si bagiannya, korupsi ye. Ya saya tidak menyebut nama. Nanti menyebut nama itu namanya menyinggung. Kalau tidak anggota DPR kan tidak ada nama. Ya toh? Karena ini sudah fakta. Jadi kalau mau aman, mau sehat akal pikirannya, sempaja subuta harus dijaga. Awalul waktu ridwanullah. Ripamulanna tumbuh waktuna sempajangnya renunna puang Allah Ta'ala engkek ketu. Jadi kalau mau Allah lihat kita gembira terus, silakan kejar awal waktu salat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi sisa dipraktekkan ya. Kalau mau sehat akalnya, mau sehat pikirannya, sholat subuh di awal waktu. Jangan sholat subuh, jangan 6 jam 7. Yang kedua, sholat duhur 4 rakaat. Kandungannya adalah dada segi 4. Dada segi 4 ini ada apa di dalam dada kita ini? Banyak. Ada jantung, ada paru-paru, banyak sekali. Maksudnya apa? Kalau mau mendapatkan kesehatan secara alami dari Allah, kualitaskan sholat duhur. Sholat duhur salah satu waktu sholat yang berat dilakukan, betul? Kenapa? Karena waktu capek-capeknya orang dari bekerja. Tiga dicak kerut du'e. Kege ni malupu Nah, coba sholat duhur itu yang berkualitas. Ada 4 sholat sunat sebelumnya. Dan ada 4 sholat sunat sesudahnya. Jadi coba digabungkan. Kalau ini mampu kita lakukan, sholat sunatnya 4 rakaat sebelum dan sholat sunatnya 4 rakaat sesudahnya. Tambah pokoknya 4, berarti 12. Jadi kalau mau sehat secara alami, apa yang ada di dalam jantung kita, limpa kita, paru-paru kita, kualitaskan sholat duhur. Jadi sholat duhur, 8 sholat sunatnya, 4 sebelumnya dan 4 sesudahnya. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang menjaga 4 sholat sunatnya sebelum dan sesudahnya, diharamkan jasadnya masuk neraka. Silakan buka di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Fadilah tentang sholat sunnah duhur.
Inilah amalan-amalan yang perlu kita amalkan Bapak Ibu. Yang ketiga, sholat asar 4 rakaat, tangan 2, kaki 2. Supaya tangan ini jangan mengambil haknya orang, kaki ini jangan jalan sembarangan, kualitaskan sholat asarnya. Dari kuna terima sempajatta pun Allah Ta'ala, insya Allah terpelihara tangan ini, di nelo malah sembarangan, ajewe di sembarang jupai, kalau sholat diterima. Karena hakikat sholat, tanha anil fahsya wal munkar, dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi nareko engkau tahu oknumnya ya, pas sempaja naselina tapi napujumupi malah gagana tahu berarti sholatnya tidak diterima. Kakinya masih suka jalan sembarangan yang tanpa guna, itu tanda sholatnya belum diterima. Lalu yang keempat, sholat maghrib. Ini papijo pujolori sempajangnya toh. Sholat maghrib ada 3 rakaat. Kandungannya mulut 1 lobanya, hidung 2 lobanya. Jadi kalau mau diterima sholatnya, jagalah mulutnya. Jangan sembarang makan, jangan sembarang minum, jangan sembarang ngomong. Hidung jangan sembarang cium. Jadi kalau kita mau tahu apakah sholat maghrib diterima atau tidak, perhatikan apakah mulut tidak makan sembarangan, apakah mulut ini tidak gosip, tidak adu domba, tidak dusta. Jadi kalau mulut masih suka gosip, masih suka dusta, itu pertanda sholatnya belum diterima. Lalu yang kelima, sholat isya 4 rakaat, mata 2, telinga 2. Jadi kalau sholat isyanya diterima, maka insya Allah pandangannya ini pasti terjaga dari yang maksiat. Pendengarannya pasti terjaga dari yang maksiat. Jadi inilah penjelasan yang saya istilahkan tadi, tubuh sempaja. Jadi dari komeloki pakasingi tubuhta, pasehat tubuhta lahir batin, sempajatta harus berkualitas. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara sholat yang berkualitas? Ini dulu ya, karena ini yang pokok. Sholat yang berkualitas dan tanda sholat ini diterima ada 4. Jadi tanrana sampai jannah terima pun Allah Ta'ala harus melalui 4 fase. Ya saya singkat saja, kalau mau dalami silakan miliki buku ini dan silakan hubungi panitia kalau ada yang mau. Tahapan pertama, dari komelo kina tarima sempajatta pun Allah Ta'ala 4 tahapan dan bisa dievaluasi Bapak Ibu. Tapi bukan berarti nyombong, bukan berarti ria. Saya secara pribadi alhamdulillah sampai malam ini alhamdulillah sinin Pak dongaku na tarima pongnya. Bukan nyombong. Karena dia sendiri mengatakan ud'uni astajib lakum. Nah, inilah yang saya mau bagi. Ya, inilah saya mau bagi. Resepnya seperti apa? Bukan nyombong. Ada ilmunya. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi? Dari kubansana ataku namalkan yehe, na penenunga amalange masirik ka narkomilaw de orangnya. Coba garet. Itu kata Allah. Saya malu kalau hambaku mampu amalkan semua ini baru dia minta, saya malu tidak kasih. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Di mana kita mau minta kalau bukan dia? Sisa masalahnya amalan-amalan apa yang kita bisa amalkan supaya Allah cinta sama kita. Tidak mungkin Allah tidak berikan kepada kita kalau dia cinta sama kita. Apa kata Allah?
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pedangi tahu Muhammad. Narek mapoji tongan-tongan ria. Kalau dia betul-betul cinta kepada saya, cinta kepada Allah, fattabi'uni. Surah Makkah coy. Surah Makkah coy. Ikutilah aku. Surah Makkah coy ikut Muhammad. Kalau kita betul-betul ikut sama Rasulullah, hakikatnya juga ikut sama Allah. Yuhibbukumullah, itu janji Allah. Allah pasti cinta kepada kita. Nah, kalau Allah cinta sama kita, subhanallah. Ini kita bahas cinta. Mana bagus Bapak Ibu, kita yang dicintai, kita yang mencintai. Mana yang korban, yang cinta atau yang dicintai? Yang korban itu adalah yang mencintai, yang enak itu yang dicintai, betul? Laki-laki cinta sama perempuan, mapendrek ki panai. Tapi nareko dek gaga papujita, namo saga itu tuh delo. Tapi nareko mapoji ki tonga-tonga rimakon raye. Namo saya 100 juta pasti na pendek itu turanwe, betul? Tapi kalau tidak ada cinta, agak lebih pendek. Nah, amalan-amalan apakah yang kita amalkan supaya Allah cinta sama kita? Amalan pertama, hubungannya tadi ini salat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha taibun la yuqbalu illa taiba. Majapunna puang Allah Ta'ala mapacing de natarima kinareko ini mapacing. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, kita mau diterima oleh Allah, harus suci, harus ki mapacing. Nah, ada dua yang harus kita bersihkan. Tubuh kasaratta sebuah tubuh alusutta. Tubuh kasaratta adalah jasad dari najis dan hadas. Tubuh alusutta yanaitu atitta. Jadi artinya jagalah kebersihan jasmani kita dari najis dan hadas, dan jagalah kebersihan hati kita dengan beristighfar. Ini amalan pertama. Jadi jagai apa cengenna tubuta, pakiata, kemudian jagai apa cengenna atitta. Jadi hati yang bersih itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menilai hambanya dari hatinya. Jadi itu nilai pong Allah taala polri atana yang dari atitta. Kalau Rasulullah SAW, Inna Allah la yandur ila ajasadikum ila suarikum wala ila amwalikum walakin yandur fi qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang, tidak menilai jasad, tubuh, harta, bentuk, tetapi yang dinilai Allah, yang dipandang Allah dari kita adalah hati. Jadi hati ini harus betul-betul dijaga kebersihannya. Dan untuk membersihkan hati kita adalah perbanyak istighfar. Istighfar adalah alat pembersih hati. Kalau Rasulullah SAW, likulli da'in dawa'un wa dawa'un zunub al-istighfar. Sininna lasai angka pak burana angka papi pacinna dosai yanartu istighfar. Jadi hati yang bersih, apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Hati yang bersih, hati yang sehat adalah sumber keselamatan, kesuksesan dunia akhirat. Sebaliknya, hati yang kotor adalah syakawatika fid dunia wal akhirat, sumber kesengsaraan dunia dan akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim." Suatu hari akan datang kepadamu, tidak ada manfaatnya hartamu, tidak ada manfaatnya keluargamu, illa man atallah, kecuali kamu datang menghadap kepada Allah, illa biqalbin salim, kecuali hati yang sehat.
Jadi Bapak Ibu, kita akan kembali ke hadirat Allah. Nah, dek na tarima ki puang Allah Ta'ala, nareko dek nama pacing atita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Suatu hari akan datang kepadamu, tidak ada artinya hartamu, keluargamu. Hari apa itu? Hari kematian. Illa man atallah, kecuali kamu datang menghadap kepada Allah biqalbin salim, membawa hati yang sehat. Jadi kalau mau selamat dunia akhirat, sehatkan hati. Lalu bagaimana caranya menyehatkan hati? Jaga tadi kebersihannya. Wa qala Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, al-qulubu salasatu aqsamin. Hati manusia itu terbagi 3 tingkatan. Pertama, kalbun ajradun fihi sirajun fadzalika kalbul mu'min. Tingkatan hati manusia yang pertama adalah hati yang sehat, hati yang jernih. Fadzalika kalbul mu'min, itulah hatinya orang mukmin. Jadi hatinya orang mukmin adalah hati yang sehat. Apabila datang malakal maut mencabut rohnya hati orang mukmin itu, maka hati ini akan ditempatkan langsung ke surga. Pada tuh hari tiket langsung masuk surga. Bila hisab wala azab. Tidak ada pemeriksaan, tidak ada siksaan. Itu hati yang sehat, hati yang bersih. Asal yang kedua, kalbu aglapu marbuta lagi lafi fadzalika kalbul munafik. Model hati manusia yang kedua adalah hati yang masih terbungkus erat. Fadzalika kalbul munafik, itulah model hatinya orang munafik. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya orang munafik, kalau Rasulullah SAW, ayatul munafikina salasatun, tandra-tandrana ta munafik telu, idza haddatsa kadzaba, nareko mak bicara maco belena, wa idza wa'ada akhlafa, nareko mak janji natale janjinya dia dapat dupai, wa idza tumina khana, diberi keamanan hianat. Itu hatinya munafik. Lalu apa kata Allah? Innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Jadi orang munafik lasa hati. Jadi tau munafik itu tau malasa atinna. Nah, mudah-mudahan di dalam masjid ini tidak ada hati yang sakit. Dia maka malasa atinna dong. Sehat semua. Jadi hati malasai Bapak Ibu, Pak Beleng, balik bela, meleperuk, hati malasa. Tukang gosip, tukang adu domba, pau-paru mundri, mapas letu-letu. Naita balik belana memiliki pasangi, alena macene-cene. Naita balik belana melioto, alena merung. Alhamdulillah dia magagawita kue masih dia magaga. Jadi hati yang sakit, hati malasa itu semua Bapak Ibu. Tapi saya yakin ada di sini. Hati saya meyakinkan masih ada. Tolong angkat tangannya yang tidak pernah dusta. Tolong angkat tangannya yang tidak pernah dusta. Oh. Dia nagagak berani. Tolong angkat tangannya tidak pernah cerita kejelekan orang lain. Angkat tangannya. Ternyata mumpunilah saat dia. Hati-hati, saya tidak menakut-nakuti. Upana engkala saati mati bola retita naluru mate ki pasti neraka. Tidak percaya, tunggu tanggal mainnya. Hati-hati. Penyakit yang melanda dunia sekarang adalah lasa hati. Betul? Lalu masalahnya tidak ada dokter hati, tidak ada rumah sakit hati. Ini masalah. Di mana rumah sakitnya hati? Tidak ada di dunia. Ternyata rumah sakit hati ada di neraka. Jadi tahu malah saya atinda naluro angka malakal majam penyawana langsung diimpus di rumah sakit hati di neraka. Jadi penyakit hati sekarang harus waspada. Kalau penyakit mata menyebabkan kita mati, hanya dikuburkan selesai.
belum tentu masuk neraka. Tapi kapan kita mati ada penyakit hati, dikuburkan, langsung juga masuk neraka. Karena jelas sekali Bapak Ibu penduduk neraka. Dunia ini adalah bandara. Hanya 2 tiket di dunia, tiket surga dan tiket neraka. Tiket neraka, mau tahu Bapak Ibu tiket neraka? Allah berkalam, fa'atarafu bi zambihim fasuhkan li ashabis sa'ir. Opan nusen tu jama-jamange dosa na tetenu pugau pasukan li ashabis sa'ir makibatong itu penduduk neraka sa'ir. Jadi kapan-kapan kita tahu bahwa perbuatan ini adalah perbuatan dosa, lalu tetap kita lakukan, itu pertanda bahwa penduduk neraka sa'ir. Tiket neraka sa'ir ipari kantong. Saya kasih contoh. Mapak boteng ki malah ki elektron cak dolen-dolen, dosa atau pahala? Mana jawabannya? Dosa atau pahala? Dosa toh? Ya memang malah cak dolen-dolen. Iris itu. Tapi kenapa masih banyak ambil elektron cak dolen-dolen? Hiburan, justru itulah hiburannya yang mengantar ke neraka sa'ir. Kita ini umat Islam, Pak. Carilah hiburan yang Islami, betul? Ambillah kasidah. Musik ya kasidah. Contoh dong. Kita ambil ya kasidah atau lektum. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, sisa tuntang tak tuntang, tuntang tak tuntang. Ya, tak mau jadi miliki hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Hindarkanlah semua perbuatan yang keji. Hindarkanlah semua perbuatan yang mungkar. Amalkanlah Al-Quran, jadikanlah pedoman. Buanglah rasa dendam, timbulkan kasih sayang. Daripada goyang digoyang ya, anda duduk. Tak bohong kasih. Jadi kalau kita ini mengaku Muslim, carilah yang musik yang Islami, Bapak Ibu. Ada lagi anak muda mengatakan, "Ai madoro Ustaz kalau kasidah." Ya, di satu sisi kan. Jadi makanya kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu tanda lagi penduduk neraka. Innallaha jamil munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya orang munafik dan orang kafir akan dikumpulkan di neraka jahanam. Makanya Bapak Ibu, singkirkan sifat kemunafikan. Apa sifatnya? Pak beleng, balik belak, melep perut. Satu. Yang kedua, diberikan amanah, khianat. Yang ketiga, suka berjanji, tidak ditepati. Itu ciri-ciri orang munafik. Jadi dari kurising rek makada, ciri-ciri orang munafik, jangan bergaul Bapak Ibu, masih sakit mati. Nanti kita mah ranaka. Dek gaga de cinna tu tau munafik. Dek gaga de cinna tu munafik. Sejarah sahabat Rasulullah, 4 sahabat populer, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Hanya 1 sahabat mati dalam keadaan sakit. Umar, Utsman, Ali mati dalam keadaan berdarah semua. Pemicunya orang-orang munafik semua Bapak Ibu. Penyebabnya kematiannya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Orang munafik semua di dalamnya. Orang munafik jauh lebih berbahaya daripada orang kafir.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Hai orang-orang beriman, bertakwalah betul-betul kepada Allah dan hendaklah bersama orang yang jujur. Jangan bersama orang munafik. Orang munafik itu suka memakan kita, nasolangi ki. Saya kasih contoh Bapak Ibu, atau saya kasih ya perumpamaan. Alena panitia, coba dijawab ya. Dikasih tugas panitia. Jawab ya. 1 ekor ayam tambah 1 ekor musang sama dengan berapa? Ya, 1 ekor ayam tambah 1 ekor musang sama dengan berapa? 1-1. Agak asing. 1 ekor ayam tambah 1 ekor musang sama dengan 1 ekor musang. Mana ayamnya dimakan musang. Betul? Ini adalah makna sosial. Jangan bergaul orang yang mau makan kita. Paham? Kalau orang munafik itu musang. Nanreki. Jangan bergaul orang munafik. Ayam. Jangan bergaul dengan musang. Kembali ke ayam, sesama mu ayam, aman kombo. Jadi inilah pergaulan. Hati-hati kita bergaul sekarang. Hati-hati. Jadi orang munafik itu saya gambarkan tadi adalah musang. Paham? Jadi begitu. Ada lagi. Paham ya? Suatu ketika kura-kura ketemu dengan ikan. Ikan menegur, kura-kura, magato si ikan bokong katau lari ulumu makasebu. Kong katau sembunyi kepalamu, kong katai masuk ulumu. Biasa lihat kura-kura Bapak Ibu? Iya kura-kura kong katau lari ulun tama. Kong katai masui. Ini ikan bertanya sama kura-kura. Kura-kura, kenapa kalau ada orang engkau tahu matama ulunmu, kong katai masuk ulunmu? Itu pertanyaannya ikan. Lalu kura-kura bilang, ikan, butuh jawaban dari saya. Iyalah. Kamu cerewet, pendek umurmu bos. Kamu liar, pendek umurmu bos. Takut ikan. Kenapa bisa? Iya. Apalagi bodimu besar. Ya mohon maaf ya, bukan bodi. Ikan kalau besar, kalau bukan dipancing, ijalasi. Tega-tega makasuk bui robalewe, biar sembunyi di liang batu, dipancing lagi. Keluar lagi ikan. Oh, nander namanya. Ya kalau misalnya keluar lagi di tempat luas, ijalasi. Jadi mau ponco umurmu ikan. Kata kura-kura. Nah, saya hubungkan dengan pendekatan sosial kehidupan masyarakat. Apa kira-kira maknanya? Apa kira-kira maknanya? Kalau dapat saya kasih hadiah buku. Kalau bisa dijawab dengan benar, saya kasih hadiah buku ini. Apa kira-kira makna sosialnya? Siapa yang bisa? Kalau benar, betul saya kasih hadiah ini. Ini harganya Rp250.000, bukan harganya saja, tapi isinya nih lebih 400. Apa kira-kira makna sosialnya itu? Dialognya ikan dengan kura-kura.
Karena saya yakin sulit dijawab, saya akan jawab ya. Jadi Bapak Ibu, ketahuilah bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Hati-hati bergaul sesama manusia. Walaupun kita sesama manusia, hati-hati. Hati-hati. Memang namanya sama manusia, tapi ada namanya manusia biadab. Di dalam tubuh manusia itu ada nafsu binatang, ada nafsu setan. Ya, nafsu binatang ada dua, bahimiyah, syabiyah. Kemudian nafsu setan. Ya, jadi tiga nafsu ini menjerumuskan manusia ke jurang kebinasaan. Pertama, nafsu hayawaniyah, nafsu binatang yang bersifat bahimiyah. Jadi ada jiwa binatang yang bersifat bahimiyah, hanya anremi eswani. Jadi kalau ada manusia hidup hanya melayani perut, itulah binatang. Ya, satu. Saya kasih contoh lagi. Saya masuk di kandang kambing, bawa rumput. Tak galai cicikku misalnya 20 gram emas. Kambing pasti berlomba-lomba apa yang dirut, rumput atau cincin saya? Rumput. Kenapa rumput? Karena iaro anusilalona. Toh? Seandainya kambing itu ada akal, ada pikirannya, nambil ke cincin saya yang 20 gram, baru dia pergi jual di penjual emas, baru dia belikan rumput 1 kabupaten Sidrap. Tapi karena tidak ada akalnya, tidak ada pikirannya, maka cincin tinggal saja di situ tergantung. Jadi kalau ada kalau ada orang rebutan dengan makanan, itu adalah maaf, tidak menyinggung ya. Saya tidak bermaksud menyinggung. Contoh gitu. Itu namanya tabiat bahimiyah, sadar atau tidak, binatang ininya yang menguasai jiwanya. Kasihan kalau masih begitu. Untung tidak jatuh gitu berat lokai. Menurut orang maka ada Muhammad. Nah kanjak yang kali ingat ondange sirai maka beta tusir ya Allah ternyata paling iya panitia ya. Napa lah betama lebih paling. Mohon maaf saya tidak bermaksud gitu. Ya. Sadar atau tidak, ada jiwa binatang memang di dalam tubuh kita menguasai hati. Jadi istighfar ya, yang rebutan telur tadi istighfar kina, jangan diulangi. Satu. Yang kedua, ada tabiat binatang namanya syabu'iyah. Kalau tadi bahimiyah, hanya kepentingan perut. Ini syabu'iyah. Apa itu? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Siku kiri, siku kanan tendang. Persaingan di legislatif dan seterusnya ada di situ tabiat syabu'iyah. Jadi kalau ada orang masuk di lingkungan itu, lalu dia berusaha menjatuhkan nama saudaranya, tahu itu namanya binatang buas, binatang ganas. Tidaklah mengapa kita bersaing berkompetisi, tapi jangan siku kiri, jangan siku kanan. Kalau misalnya kita mau lengserkan di kursinya orang, jangan ditendang orang, buatkan kursi kita yang duduk di situ. Itulah ajaran Islam. Tapi sekarang apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Perebutan kursi, bagi-bagi uang ke sana kemari. Ini juga masyarakat kita ini tolong jangan lagi dilakukan itu. Money politik itu haram. Inilah yang melanda negara kita.
Murka Allah akan datang terus, bencana Allah akan datang terus kalau masyarakat masih suka money politik. Kalau saya ditanya bagaimana hukumnya itu Ustaz, haram. Karena saya tidak pernah ambil. Jadi berani kak maka haram. Al yadu ulia khairun yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita ini berusaha, jangan selalu mau dikasih. Nai tariawa kita itu tuh nariko tuli nireki. Kita berusaha, kita yang memberi Bapak Ibu. Jadi tabiat syabu'iyah itu tadi tidak senang melihat orang yang mendapatkan kedudukan. Ini harus disadari. Jadi saya berkesimpulan, untuk mendapatkan kursi, jangan mencari kursi, bikin kursi. Paham Bapak Ibu? Kalau mencari kursi 5 tahun yang akan datang, siku kiri siku kanan, sakit hati, caput duit. Coba berusaha bikin kursi. Bagaimana cara bikin kursi? Kalau kita bikin kursi baru kita duduk sendiri di situ, kita lah ownernya di situ, kita lah pemiliknya. Bunyi usaha, misalnya ayam potong atau telur, bikin perusahaan pecat telur, ya itu kursi di situ. Biarlah sedikit, yang penting berkah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ini tabiat syabu'iyah, binatang buas, sangat berbahaya. Lalu ada lagi nafsu setan. Nafsu setan suka mengolok-olok, suka mengadu domba, suka menggosip. Itu nafsu setan. Jadi 3 nafsu yang mendorong kita ke jurang kebinasaan, dan 1 nafsu yang mendorong menuju surga, namanya nafsu mutmainnah. Allah berkalam, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu mutmainnah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang soleh, dan masuklah ke dalam surgaku. Wahai saudara-saudaraku, di penghujung acara ini saya minta panitia ambil 1 mayit. Kita akan rekreasi ke kampung akhirat. Jadi bantu 1 orang. Ya, ambil mayit 1. Tahlilan. Di penghujung acara kita, mari kita bermuhasabah. Perbaiki duduknya semua Bapak Ibu, duduk bersila, supaya ada hikmah, ada makna kita petik pada malam hari ini. Tundukkan kepala, tabe ikuti abah-abah supaya berkhidmat, ada yang kita rasakan. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Tabe bantu 1 mayit ya. Mari kita membersihkan hati kita. Allah menilai dari kita adalah hati yang dinilai. Bukan badan, bukan jasad, bukan harta, bukan penampilan. Tapi sesungguhnya yang dinilai oleh Allah dari kita adalah hati. Hadirkan hati kita bahwa pada malam hari ini kita sedang duduk bersimpu memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada maksud dan tujuan kita hanya mencari ridha Allah, ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Maka kita harus bersihkan hati kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khataya. Silakan baca pelan-pelan. Ya, silakan. Ya Allah, hamba-Mu malam ini duduk bersimpu memohon ampunan kepadamu. Hamba telah menyadari selama tinggal di dunia bergeliman dengan dosa dan kotoran. Hamba sadar, hamba tahu bahwa hamba nanti akan meninggalkan alam ini. Hamba tahu bahwa ada alam akhirat. Di sana ada hari pembalasan, ada surga, ada neraka. Hamba takut, ya Allah. Ampunilah hamba. Ampunilah hamba, ya Allah. Tujuan kami duduk bersimpu malam hari ini semata-mata cinta kepada Rasul-Mu, semata-mata cinta kepadamu, mencari ridha, mencari kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah hamba, ya Allah. Kami sadari bahwa dosa itu adalah penyebab nanti masuk neraka. Kami takut, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah hamba. Wahai saudara-saudaraku, bayangkanlah ayah dan ibu kita di dalam kubur. Bayangkanlah ayah ibu kita di dalam kubur. Di dalam kuburnya gelapnya. Bahkan di dalam kuburnya sisa tulang-tulangnya, daging-dagingnya sudah dimakan cacing. Kemanalah perginya ayah dan ibu? Bayangkan. Atau bayangkan isi rumah kita. Apakah suami atau istri? Bayangkan suami kita duluan. Apa yang kita lakukan seorang ibu, seorang istri? Kalau suami kita pergi duluan, baru anak kita masih kecil. Mereka masih butuh bantuan, butuh nafkah dari suami, dari ayah. Lalu apa yang kita lakukan seorang istri kalau suami kita pergi duluan? Yang selama ini kita hanya menunggu pemberian dari suami. Lalu tiba-tiba diundang oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini pasti akan terjadi, wahai saudara-saudaraku. Ini pasti akan terjadi. Lambat atau cepat pasti akan terjadi. Apakah suami kita pergi duluan atau istri kita, anak kita? Renungkan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal dan takwa, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal dan takwa,
itulah hanya pembela kita. Datang masanya, isyaplah diri, selimut putih membalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah sampai keranda diusung, tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah sampai keranda diusung. Bayangkan Bapak Ibu, suami kita duluan, lalu kita sendiri memandikan, kita sendiri mengkafaninya, lalu kita sendiri mengangkat ke liang lahat. Bayangkan di alam kubur gelapnya, sempitnya, yang sekian lama kita bersama-sama di dunia, lalu kapan lagi kita berjumpa? Ini pasti akan terjadi. Namun sebelum terjadi, introspeksilah diri kita dari sekarang. Persiapan apa yang kita harus siapkan untuk menuju ke alam barzakh, menuju ke alam kubur. Dan ketika kita sampai di alam kubur, dimasukkan di liang lahat, datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir bertanya, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kalau kita tidak pernah salat waktu hidup, jangan harap bisa menjawabnya. Man nabiyuka, siapa nabimu? Kalau kita tidak pernah menghidupkan sunnah-sunnahnya, jangan harap bisa menjawabnya. Maka salah satu menghidupkan sunnah Nabi, salah satu cinta kepada Nabi, kita hadir di malam ini memperingati hari kelahiran beliau. Lalu beliau mengatakan, "Man ahabbani kana ma'a fil jannah." Siapa yang cinta kepada saya, pasti saya bersama nanti di surga. Dan salah satu wujud kecintaan kita kepada baginda, kita hadir di majelis maulid. Rasa cinta. Biasanya kaum malam seperti ini sudah ada di bantal karena kita cinta sama Nabi. Kita ingin berjumpa sama Nabi dan kita ingin bersama Nabi di dalam surga. Maka kita rela berkorban. Kita siapkan makanan, minuman saudara-saudara kita demi memperingati hari maulidnya Nabi. Semoga kita bersama di dalam surganya Allah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinika wa ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta lana musamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.